Shalom. Renungan kebenaran firman Tuhan hari ini terambil di dalam Injil Markus pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-23. Judul renungan hari ini, ketika tradisi lebih penting daripada kasih. Ketika kita mendengar kata tradisi, gambaran tentang kegiatan upacara atau makanan terlintas di benak kita. Mungkin sulit bagi kita untuk melihat bagaimana sebuah tradisi dapat menghambat pekerjaan Tuhan. Namun dalam bacaan hari ini, Yesus menantang tradisi orang Yahudi. Ia tidak hanya menantang nilai tradisi tersebut, ia juga menyerang keseluruhan sistem tradisi keagamaan. Tradisi, apalagi jika kita membaca firman dalam konteks kitab suci, berarti sesuatu yang diwariskan secara lisan dari satu generasi ke generasi berikutnya selama bertahun-tahun. Tradisi-tradisi yang Yesus sampaikan ini mendapat rasa hormat dan kepercayaan yang sama besarnya dengan kata-kata yang ditulis Musa dalam apa yang sekarang kita sebut sebagai Pentateuch. Dari situlah permasalahannya dimulai. Sepanjang sejarah, ada orang-orang yang memengaruhi dan mengendalikan orang lain dengan memutarbalikkan firman Tuhan. Faktanya, manipulasi kata-kata ular di Taman Edenlah yang menyebabkan terjadinya dosa. Beberapa tradisi manusia berpusat pada hati yang baik. Misalnya, tradisi mencuci tangan dan peralatan sebelum makan yang dibahas dalam bacaan kita bukanlah aturan yang buruk untuk dijalani. Kita dapat membayangkan betapa banyak penyakit yang bisa dihindari karena masyarakat dipaksa untuk mandi. Jadi, masalahnya belum tentu pada tradisi itu sendiri. Masalahnya adalah ketika tradisi-tradisi tersebut bertentangan atau lebih diprioritaskan daripada firman Tuhan. Seperti Yesus menegur para penuduhnya di ayat 8 dan 9. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Yesus berkata pula kepada mereka, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Dengan begitu banyak informasi yang ada di ujung jari kita perlu berhati-hati dalam menerapkannya ke dalam kehidupan kita. Yang lebih penting lagi, kita perlu berhati-hati untuk tidak menempatkan apapun di atas firman Tuhan. Kita perlu mengingat inti perintah Tuhan. Semua dirangkum dengan begitu sempurna oleh Yesus dalam Markus 12 ayat 29 sampai dengan 31. Ketika ditanya apa perintah yang terutama, Yesus menjawab, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Setiap perintah Allah adalah kasih, mengasihi Tuhan, mengasihi anak-anaknya, menyukai firman-Nya. Jika kita mengikuti tradisi-tradisi ini, kita akan menjaga diri kita agar tidak disesatkan oleh aturan-aturan manusia. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua.